Saya akan melaksanakan pemeriksaan morfologi dari kulit pasien, di mana pasien pertama saya minta untuk duduk, kemudian saya akan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini diperlukan untuk mencari kelainan-kelainan pada tubuh pasien, di mana saya akan melihat atau menginspeksi tubuh pasien yang mengalami gangguan pada kulitnya. Kelainan pada kulit yang pertama itu adalah makula, di mana pada makula ini akan terbentuk suatu batasan yang jelas dari perubahan dari kulit, di mana biasanya penyakit ini terjadi pada melanoderma, setelah itu ada leukoderma, purpura misalnya pada peteki dan lain-lain, di mana ada beberapa kemungkinan apabila terjadi hiperpigmentasi biasanya akan berwarna menjadi putih ataupun menjadi warna hitam. Kemudian warna biru berarti ada melanosit atau bayangan melanosit. Kemudian apabila ada eritema berarti ada vasodilatasi kapiler. Apabila ada purpura berarti ada ekstrak vasasi dari eritrosit. Kelainan pada kulit yang kedua adalah adanya penonjolan yang berisi cairan padat atau yang bisa disebut dengan papul, di mana dia itu berdiameter sekitar di bawah setengah sampai dengan 1 cm. Kemudian ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan papul ini, yaitu ada verruca atau mole. Kemudian kelainan ini juga menunjukkan adanya kelainan pada deposit dari metabolik, kemudian ada subkutan atau sel radang, kemudian ada hiperplasi sel epiderma. Kelainan pada kulit yang ketiga yaitu adalah yang disebut dengan plak. Plak ini merupakan manifestasi atau kelainan yang mirip seperti pada papul, di mana ukurannya lebih besar yaitu di atas 1 cm. Penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan papul antara lain misalnya ada psoriasis, kemudian ada lichen planus. Kemudian ada yang disebut dengan urtika. Urtika ini merupakan edema setempat yang timbul secara mendadak dan hilang secara perlahan-lahan, di mana edema setempat ini biasanya terjadi karena adanya pengumpulan dari serum pada lapisan dermis yang bagian atas. Kemudian ada yang disebut dengan urtika. Urtika ini merupakan edema setempat yang timbul secara mendadak dan hilang secara perlahan-lahan, di mana edema setempat ini biasanya terjadi karena adanya pengumpulan dari serum pada lapisan dermis yang bagian atas. Kemudian ada yang disebut dengan nodulus, di mana nodulus itu merupakan manifestasi dari nodus tapi yang lebih kecil. Ukurannya itu sekitar 1 cm, di bawah 1 cm. Pengertian dari nodus itu sebenarnya adalah massa padat dari sirkumskrip yang terletak di daerah subkutan atau di kutan dan menonjol. Kemudian ada yang disebut dengan vesikel. Vesikel itu merupakan suatu gelembung yang berisi cairan serum, di mana ukuran itu adalah di bawah setengah sentimeter. Dia juga memiliki dasar. Kemudian apabila cairan tersebut berisi darah, berarti disebut dengan vesikel hemoragik. Bila berisi nanah disebut dengan pustul. Kalau lebih besar disebut dengan bula. Kemudian bula itu merupakan vesikel yang lebih besar, di mana seperti yang tadi saya katakan bahwa vesikel itu merupakan gelembung yang berisi cairan serum, di mana jika ukuran pada bula ini berarti ukuran itu di atas setengah sentimeter dan dia juga memiliki dasar. Pustul itu merupakan manifestasi dari vesikel yang berisi nanah, di mana tadi saya bilang bahwa vesikel itu merupakan gelembung cairan yang berisi nanah dalam hal ini karena dia merupakan pustul dan berukuran di bawah setengah sentimeter dan dia juga memiliki dasar. Pustul itu merupakan manifestasi dari vesikel yang berisi nanah, di mana tadi saya bilang bahwa vesikel itu merupakan gelembung cairan yang berisi nanah dalam hal ini karena dia merupakan pustul dan berukuran di bawah setengah sentimeter dan dia juga memiliki dasar.
Pustul. Pustul itu merupakan manifestasi dari vesikel yang berisi nanah. Di materi saya bilang bahwa vesikel itu merupakan gelembung cairan yang berisi nanah dalam hal ini karena dia merupakan pustul dan berukuran di bawah setengah sentimeter dan dia juga memiliki dasar. Kista itu merupakan ruangan yang berdinding dan berisi cairan, sel maupun sisa sel, di mana ruangan yang berisi cairan ini dikelilingi oleh kapsul, misalnya pada penyakit Sebaceous kista atau kista sebaceous. Kemudian ada yang dinamakan kelainan kulit itu adalah tumor. Tumor itu merupakan kelainan kulit yang disebabkan karena sel itu memperbanyak diri dan menyebabkan benjolan. Tumor ini biasanya didapatkan atau ditemukan pada pemeriksaan palpasi. Squama itu merupakan lapisan tanduk dari epidermis yang mati dan menumpuk pada kulit dan berkembang akibat adanya inflamasi. Keadaan ini bisa ditemukan pada beberapa penyakit, di antaranya itu adalah pada psoriasis. Krusta itu pada dasarnya itu berasal dari cairan yang ada pada tubuh manusia. Di antaranya ada serum, ada darah, ada nanah, kemudian mengering. Cairan ini dapat bercampur dengan jaringan nekrotik ataupun benda asing seperti kotoran atau obat. Krusta itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi krusta yang tipis dan juga krusta yang tebal dan juga melekat. Ukuran dari krusta itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada miliar, ada lentikular, ada numular, di mana pada miliar itu ukuran itu adalah sebesar kepala jarum pentul. Kemudian pada lentikular itu sebesar biji jagung dan juga pada numular sekitar sebesar uang logam Rp100. Kemudian ada yang dinamakan dengan erosi, di mana pada erosi itu terjadi kehilangan jaringan yang tidak melampaui stratum basal. Misalnya kulitnya digaruk, nah menjadi keluar cairan serus dari bekas garukan ini. Ulkus itu merupakan suatu ekskoriasi yang lebih dalam hingga mencapai lapisan dermis, di mana apabila pada ekskoriasi itu merupakan suatu kelainan yang disebabkan karena garukan yang lebih dalam sehingga menyebabkan tergores sampai ke ujung papil, sehingga dapat menyebabkan keluarnya darah dan juga serum. Sikatrix itu merupakan suatu jaringan yang tak utuh, relief, kulit tidak normal, kemudian permukaan kulitnya licin dan tidak terdapat aknesa kulit. Apabila terjadi hipertrofi, kemungkinannya itu adalah health area maksud saya, kemudian ada akne. Kemudian apabila terjadi hipertrofi, kemungkinan itu terjadi striae. Kemudian ada pun beberapa susunan dari lesi. Yang pertama itu ada linear atau tersusun seperti garis lurus. Kemudian ada anular atau lesi itu bersusun bulat dengan sehingga di bagian tengahnya itu nampak tidak terjadi lesi atau central healing namanya. Biasanya terjadi pada tinea corporis atau pada cacing gelang dan lain-lain. Kemudian ada yang disebut dengan arsinar atau bentuk lesi itu seperti bulan sabit. Kemudian ada namanya polikistik atau bentuk pinggirannya itu tersambung dan juga menyambung antara satu lesi dengan lesi yang lain. Kemudian ada iris formis yaitu adanya lingkaran konsentrik dengan warna berbatas tegas di tengahnya atau seperti uh, sasaran pada tembak pada panahan. Kemudian ada grup atau berkelompok, di mana lesi itu berkelompok satu dengan yang lain. Setelah itu ada corimbiformis atau biasanya itu disebut seperti anak ayam yang mengelilingi induknya, di mana satu lesi besar dikelilingi oleh beberapa lesi. Kemudian ada confluence atau dua atau lebih lesi yang bergabung menjadi satu atau biasanya terjadi pada kasus urtikaria. Penyebaran dan juga lokalisasi.
Yang pertama itu ada circumscribe namanya, di mana dia itu berbatas tegas. Kemudian ada diffuse atau tidak berbatas tegas. Kemudian ada generalisata atau tersebar pada sebagian besar tubuh. Kemudian ada regional atau tersebarnya pada daerah tertentu saja. Kemudian ada universal atau pada seluruh bagian tubuh. Kemudian ada solitar. Solitar itu adalah hanya satu lesi saja. Kemudian ada diskret atau terpisah satu dengan yang lain. Kemudian ada simetrik atau mengenai kedua belah badan yang lain, misalnya pada tangan kanan dan juga tangan kiri. Kemudian ada unit lateral atau pada sisi badan saja. Kemudian ada bilateral atau mengenai kedua belah badan.